Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di hari ini, tanggal 1 Januari 2025. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita, amin. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang boleh memungkinkan kita ada sampai hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita bersaat teduh. Mari kita persiapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita mengingat bahwa begitu banyak perbuatan yang ajaib yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini Tuhan boleh mampukan kita untuk bisa sampai hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Amsal 4 pasal 4 ayat 11 mengatakan, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Biarlah melalui pujian ini kita mengatakan, kita mau terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah menuntun setiap perjalanan hidup kita sampai hari ini. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sampai rusa itu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat kucintai. Mereka puji diri sekali lagi. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat
hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena perbuatan-Mu yang ajaib. Ajaib apa yang Engkau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap waktu, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau selalu mengatakan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi ini, untuk kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila kiranya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, hati kami, untuk benar-benar sungguh-sungguh datang menyadari betapa kami manusia yang berdosa, kami mau dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi ini. Kami serahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maksud kekuatan dan kudus, mengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Kita bersuka cita karena hari ini adalah tanggal 1 Januari 2025. Tidak terasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Begitu banyak keajaiban Tuhan, bahkan kita boleh melewatinya. Bahkan kalau kita mengingat di tahun 2024 ini mungkin kita mengalami banyak kehidupan yang mungkin kita dalam kekecewaan, tetapi kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik, amin. Sehingga kita boleh melewati semua itu karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama bersorak-sorak, kita memuji Tuhan. Kita berikan pujian, Engkau baik. Tuhan baik di dalam hidup. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, dalam sukacita kita. Dalam sukacita
memberikan selamat tahun baru kepada sampai dirinya. Happy New Year. Oke. Kali ini kita akan terus memuji Tuhan, kita mau bergoyang, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Semuanya yang masih sampai bergerak, semuanya kita bergerak. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita bersatu doakan kesetiaan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat membantuku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Sama jempolnya tangan, Tuhan Yesus baik, selalu baik, selama-lamanya. Sekali Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selalu baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus sekali lagi. Segala kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat membantuku. Selalu hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik, semua baik, selama-lamanya. Kita sama bantu katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, amin. Selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan mengawali tahun 2025 yang akan kita lewati di tahun ini. Biarlah kiranya kita terus bersama dengan Bapa, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, dan kita mau terus mengiringi Yesus dalam kehidupan kita, sebab Dia ada bersama dengan kita di dalam situasi bahkan keadaan yang kita alami saat ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Engkau ada bersamaku. Dia tak pernah meninggalkan kita sendirian. Tak pernah
Ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah yang besar yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwasanya Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan ini. Kami menikmati
sepanjang malam dalam pergantian tahun 2024 dan masuk pada tahun 2025. Dan pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami datang di hadapan Engkau. Kami memulai tahun 2025 ini dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kepercayaan, dengan iman bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang memelihara kami di tahun 2024 adalah Tuhan juga yang akan memelihara kami, yang akan memberkati kami di tahun 2025 ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan ini kami anak-anak-Mu, di pagi hari ini kami mempersembahkan sebuah penyembahan, sebuah ibadah kepada Tuhan. Kami memulai tahun 2025 ini dengan ibadah di hadapan Tuhan, dengan rasa syukur yang kami bawa di hadapan Tuhan. Bapa, terimalah setiap kami, terimalah ibadah ini, berkenanlah kiranya di hadapan Engkau, dan berfirmanlah kepada kami di awal tahun 2025 ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan, kuduskan dan Tuhan sucikan, sebab dia lemah dan terbatas, penuh dengan kekurangan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang sungguh Roh Kudus berbicara melalui mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Sekali lagi, selamat tahun baru. Masih belum rela kayaknya meninggalkan tahun lama. Selamat tahun baru. Oke, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak nafas yang Bapak Ibu sudah hembuskan atau sudah tarik di sepanjang tahun 2025 ini? Masih bisa dihitung. Mari kita hitung-hitungan. Kita sudah melewati berapa jam? 4.750. Dari 00.00 sampai 8.30. Sudah berapa jam, ada yang tahu? 8.750. Hah? 8.750. 8 jam. 8 jam. Tahun baru ini maksudnya dari 00 sampai pagi ini, sampai sekarang lagi bicara saya. 8 jam 36 menit. Belum 45 menit ya. 8 jam. Jadi sekarang 8.35. 36. Oh iya 36. 1 menit itu lumayan ya. Maka begini, kalau 8 jam 45 menit, maka itu sudah 31.500 detik. Kita lewati gitu ya. Maka kalau 31.500 detik, Bapak Ibu tahu nggak rata-rata per menit itu kita berapa tarikan nafas? Dalam santai, tidak dalam habis lari, habis jogging atau habis dikejar setan. Rata-rata kalau kita seperti begini, nggak ada aktivitas ya, walaupun tadi ya ada joget-joget sedikit lah ya, paling yang ngos-ngosan BL-nya singernya. Jadi setiap menit itu berapa ringkas udah itu? Berapa tarikan nafas? 12 sampai 20 menit. Salah. Kali kita menarik nafas. Oke. Betul, udah dihitung ya. Kita jadi dikali 31.500 detik.
Kita sudah tarik nafas berapa Dika? Lagi dihitung, karena masih bisa dihitung ini. Gitu ya. Hah? 31.500 detik. 630 detik. Enggak, coba hitung aja. Nafas biasanya rata-rata per menit. Tergantung. Iya, betul. Bisa jadi juga tergantung usia, bisa jadi tergantung dikejar-kejar setan atau enggak, gitu kan, atau dikejar-kejar anjing galak, ya kan ya? Atau lagi dikejar-kejar sama mantan. Tergantung. Tapi rata-rata ya, kalau seusia begitu, ya benar kita sekitar 16 sampai 20 kali per menit kita menarik nafas. Maka itu berarti bahwa 31.500 kali 20 berapa? Nah, tuh. Sudah 630.000 tarikan nafas. Kalau Bapak Ibu hitung itu berapa kita bayar coba? Kalau kita bayar ya, maksudnya ya kita ada di rumah sakit ya kan, kita canggih sekarang ada Meta di handphonenya Bapak Ibu ya. Aplikasi WhatsApp-nya sudah ada Meta yang jauh lebih pintar. ya. Poin saya Bapak Ibu gini, jadi bahkan untuk sampai di titik ini saja kita sudah menghirup udara begitu banyak. Dan kalau itu pakai hitung-hitungan rumah sakit, wow itu udah besar banget Bapak Ibu kita mesti bayar. Tapi kalau hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 kita masih narik nafas dan itu gratis Bapak Ibu. Kita masih bernafas normal, kita masih hidup. Itu adalah sungguh anugerah Tuhan yang hari ini, pagi hari ini perlu kita syukuri bersama-sama. Tema di tahun baru ini Bapak Ibu, New Year, New Chapter. Tahun baru, lembaran baru. Lebaran. Mau lebaran apa lembaran? Yang benarnya lembaran apa lembaran? Nah, orang Batak kan ngomongnya lembaran. Ini gimana sih? Ya kan kayak iya ya kan ya. Seralah ya mau ngomong apa. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ini ketutup kayaknya itunya ya. Ketutup apa? Kekurangan itu. Oh kekurangan ya. Kita buka firman Tuhan dari Ezra 3 ayat 11. Ezra 3 ayat 11. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu seberapa antusias kita memulai tahun 2025 ini. Seberapa bersemangat saudara memulai lembaran baru di tahun 2025 ini. Apakah saudara bersemangat? Seberapa bersemangat saudara memulai dan memasuki tahun 2025 ini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya.
Tapi tepuk tangannya kayaknya kurang bersemangat sih. Ya. Atau jangan-jangan kita sebelum memulainya kita sudah lemas duluan. Ngantuk, oke, itu masih oke. Lapar? Tapi Bapak Ibu, kalau kita lemas karena tadi malam kita happy menantikan pergantian tahun, melihat dan menyaksikan, menonton semua yang berapi-api di atas gitu ya, kembang api, dan kita masih melanjutkan dengan menikmati makanan yang sudah tersedia ya, itu nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian kita lemas karena kita memikirkan dari tahun 2024 nanti tahun 2025 pajak udah naik 12%. Aduh gimana ya kan, memikirkan susahnya mencari pekerjaan tahun 2025, padahal upahnya sudah naik berapa persen? Sekarang jadi berapa? Benar kan, udah naik kan? Udah ya. Ya kan, kita kalau naik itu kan kita bersemangatnya untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan gitu ya. Yang belum mendapatkan pekerjaan mungkin sedang memikirkan susahnya mencari pekerjaan, susahnya dapat income besar hari-hari ini. Tahun 2024 aja udah begitu susah, nggak tahu tahun 2025 seperti apa bagi Bapak Ibu yang buka usaha, benar nggak? Dan sebagainya, banyak hal yang mungkin bisa bagi sebagian orang Bapak Ibu menjadi lemas, untuk menjadi tidak bersemangat untuk memulai atau untuk menjalani tahun 2025 ini, tahun baru ini Bapak Ibu. Tapi yang jelas adalah kita siap atau kita tidak siap, kita ready atau kita tidak ready dengan tahun 2025 Bapak Ibu, maka tetap dia akan terus berjalan. Tahun 2025 itu akan terus berjalan. Saya nggak tahu seberapa siap kita untuk memasuki tahun 2025. Banyak orang yang memasuki awal tahun seperti orang buta tanpa tongkat, Bapak Ibu. Maksudnya gimana sih seperti orang buta tanpa tongkat? Maksudnya Bapak Ibu begini, orang buta masih bisa berjalan dengan lebih baik jika mereka memiliki tongkat di tangan mereka. Betul ya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah naik kereta, Bapak Ibu akan tahu di sana ada jalur khusus untuk orang buta. Kuning, disediakan khusus untuk orang buta, dan biasanya orang buta kuning itu akan menuntun dia melaluinya, melewati jalan dengan tongkat yang ada di tangannya. Dia udah tahu bahwa yang jalur ini adalah jalurnya saya. Tapi Bapak Ibu, kalau orang buta tanpa tongkat di tangannya, dia akan susah untuk berjalan. Nah Bapak Ibu, orang buta tanpa setiap kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang ketika memasuki tahun baru tanpa pegangan untuk berjalan, maka kita akan seperti itu. Kita hanya pasrah pada apa yang terjadi nantinya. Orang buta kalau berjalan tanpa tongkat Bapak Ibu, dia akan jatuh berkali-kali. Jauh lebih sering ketika dia punya tongkat di tangannya. Dan kalau kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita menjalani tahun 2025 ini Bapak Ibu, dan kita pasrah, kita tidak tahu harus bagaimana, maka kita sedang menjalani atau kita sedang memulai tahun 2025 ini seperti orang buta tanpa tongkat. Kita tidak punya harapan Bapak Ibu. Nah kita sebagai orang yang bertuhan Bapak Ibu harusnya tidak demikian sih ya, amin. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita optimis, kita tetap percaya, kita punya pegangan. Saudara dan saya berpegang kepada siapa hari ini dalam memulai tahun 2025 ini, dan seharusnya pegangan kita tidak berubah. Pegangan kita tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pegangan kita adalah kepada Kristus, dituntun oleh Roh Kudus setiap kita, Bapak Ibu. Karena Kristus tidak lekang oleh waktu, bukan? Kristus tidak pernah menjadi seperti barang yang ada kadar luasannya.
Tidak seperti barang yang punya masa kekuatannya, Bapak Ibu. Karena dia adalah di dalam kekekalan. Kristus di dalam kekuasaannya kekal. Kristus di dalam kehebatannya kekal. Kristus di dalam kemampuannya adalah kekal. Dia yang senantiasa menjadi sebuah pegangan yang kuat di dalam diri kita, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita seharusnya tidak memulai tahun 2025, tidak menjalani tahun 2025 dengan ilustrasi ini seperti orang buta tanpa tongkat. Tetapi apa, Bapak Ibu? Kita menjalani atau kita memulai tahun 2025 ini dengan sebuah keyakinan pasti bahwa Tuhan memberikan pengharapan, memberikan berkat-Nya, memberikan pertolongannya bagi saya dan saudara. Ezra 3 ayat 11 ini Bapak Ibu memberikan kita sebuah pelajaran rohani penting tentang bagaimana memulai babak baru dengan sebuah perspektif yang benar, Bapak Ibu, yaitu dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, saya mengajak kita untuk memastikan bahwa Tuhan adalah pusat dari setiap babak baru di dalam hidup kita. Maka saya menyampaikan 3 hal untuk kita dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu, dari Ezra tadi. Yang pertama, mari kita memulai tahun 2025 ini dengan pujian dan dengan syukur, Bapak Ibu. Ezra 3 ayat 11 tadi menunjukkan bagaimana bangsa Israel itu memuji Tuhan dengan sebuah sukacita yang begitu luar biasa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena fondasi bait Allah selesai dibangun. Dasarnya, Bapak Ibu, baru dasarnya saja mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan karena dasar bait Allah dibangun, Bapak Ibu. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, bangsa Israel ini, mereka memilih untuk memulai dengan hati penuh syukur. Bapak Ibu, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Bahkan tadi malam kami menyanyikan pujian, kami memuji Tuhan, Bapak Ibu, karena bersyukur tahun 2024 perjalanannya yang tidak mudah, Bapak Ibu. 12 bulan itu kita lewati bersama-sama. Kita bersyukur hari ini juga kita memulai, kita menginjakkan kaki di tahun 2025. Kalau bangsa Israel, mereka bersyukur kepada Tuhan karena fondasi bait Allah berhasil dibangun. Maka kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berhasil memasuki tahun 2025 ini dengan keadaan baik dan sehat. Saya memastikan setidak-tidaknya Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini baik dan sehat. Amin. Meskipun ada fisik yang lemah karena bergadang. Tapi kita semua sehat. Maka itu fondasi dasar yang menjadi rasa syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Saya lihat tadi Lo Sesuli memimpin pujian berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dia jauh lebih bersemangat tadi kan ya Pak Agus ya. Karena memasuki tahun 2025, dia mendapatkan pelajaran baru di awal tahun 2025 tadi malam dengan bahasa Omasio. Udah hafal belum apa jangan-jangan udah lupa? Makanya dia bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita memasuki tahun baru, mari kita merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan telah nyata dalam hidup kita, dan biarlah hati kita dipenuhi dengan pujian dan syukur kepadanya. Bagus seperti seorang pelukis yang memulai kanvas baru dengan penuh semangat. Syukur Bapak Ibu adalah kuas pertama yang menentukan warna dan pola hidup kita di tahun yang baru. Amin. Sekali lagi, syukur adalah kuas pertama. Ya, kita mungkin bukan bagian dari para pelukis,
Tapi setidaknya kita tahu bahwa para pelukis itu membutuhkan kuas. Tapi bukan cuma pelukis juga yang membutuhkan kuas. Bapak Ibu yang bakar-bakaran tadi malam juga pasti butuh kuas. Kuasnya lo solid untuk di sini. Iya itu butuh kuas juga ya. Nah Bapak Ibu jadi syukur adalah kuas pertama yang menentukan warna dan pola hidup kita di tahun yang baru. Berwarna gembirakah, berwarna sukacita. Warna gembira dan sukacita itu biasanya apa? Cerah ya. Berwarna cerahkah atau berwarna kalau nggak cerah, nggak gembira, nggak sukacita, itu wakilnya apa? Bukan gelap, abu-abu. Serah Bapak Ibu mau abu-abu atau mau warna cerah. Tahun 2025 ini Bapak Ibu, mari kita memulai kuas pertama dalam tahun 2025 ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita nggak boleh lupa bahwa bersyukur itu gak hanya ketika saat ini sedang bicara tentang syukur maka kita bersyukur. Tapi Bapak Ibu bicara tentang kuas itu dia akan memenuhi kanvasnya. Dia tidak hanya berhenti sampai di lokasi pertama atau di titik pertama. Dia menempelkan kuasnya kepada kanvasnya. Tapi seorang pelukis dia akan pasti memenuhi semuanya. Semua kanvas ini sampai dia membentuk sebuah gambar yang diinginkan oleh si pelukis ini Bapak Ibu. Nah maka kalau syukur adalah kanvas pertama, artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, kita harus terus menerus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus terus menerus menaikkan pujian kepada Tuhan. Tidak hanya berhenti hari ini, tapi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sampai kita menutup tahun 2025 ini, kita tetap berkata kepada Tuhan, yes, thank you Lord, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Jadi, mari mulai lembaran baru dengan pujian dan dengan syukur kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu adalah mulailah lembaran baru dengan mengenali anugerah Tuhan di tengah tantangan tahun 2025 ini. Seberapa banyak di antara kita yang tahu tantangan tahun 2025 ini selain daripada pajak 12% tadi yang saya sebutkan? Hah? Apa kok tadi? Enggak jadi 12%. Jadi ya mari kita perhatikan jadi atau tidak jadi. Setidaknya saya dapat tagihan untuk tahun 2025 bahwa IPL rumah sudah naik berhubung karena pajak 12% sudah ditetapkan. Belum masuk tahun 2025, tapi tagihan IPL sudah masuk berdasarkan hitung-hitungan pajak 12%. Ya. Tapi kalau nggak jadi, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun juga jadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mau jadi atau nggak jadi, kita sih mintanya kalau bisa jangan dong Bapak Presiden, ya kan, yang kasihan ini kita, ya enggak. Tapi apapun itu, ya kita tetap bisa menjalaninya. Benar nggak Bapak Ibu? Dulu masih ingat Bapak Ibu dulu pajak kecil. Dulu kita nggak punya penghasilan, kita nggak bisa beli motor, ya kan gitu ya. Sekarang kita punya penghasilan, bisa beli motor, walaupun pajak gede, kita bisa beli mobil, walaupun pajaknya gede, ya kan. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke, selain hal itu apa? Tantangan apa yang ada di depan tahun 2025 ini? Yang mau tahu? Ya setidak-tidaknya kita tahu bahwa tidak mudah, bukan? Kita tidak tahu bagaimana perputaran ekonomi. Saya membaca kemarin berita bahwa tahun politik sudah kita lewati. Sudah selesai perpolitikan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada tahun resesi, pada tahun ekonomi yang begitu sulit Bapak Ibu.
Tapi Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan kepada kita bahwa mari memulai lembaran baru dengan mengenali anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa merasakan, kita bisa mendapatkan anugerah Tuhan meskipun ada banyak tantangan di dalam hidup kita. Bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan, Bapak Ibu, dan mereka menghadapi banyak tantangan ketika mereka memulai, ketika mereka mau untuk membangun bait Allah. Namun mereka menyadari bahwa pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka adalah sebuah anugerah. Pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita juga adalah sebuah anugerah. Ketika kita bisa, Bapak Ibu, berusaha, berbisnis, ketika kita bekerja, kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan pelayanan, itu adalah semua anugerah Tuhan buat setiap kita. Tahun baru tidak selalu berarti tanpa masalah. Setuju ya? Tetapi kita dapat mempercayai bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan setiap kita. Bapak Ibu, seperti seorang petani yang menanam benih di musim semi. Dia tahu bahwa ia akan menghadapi badai dan kekeringan, tetapi ia tetap percaya bahwa panen akan tiba. Betul ya? Saya kemarin baru pergi ke Jatiluhur. Iya, bertemu dengan Koko di sana, Koko ipar, dan dicerita begini Bapak Ibu, bahwa kita bercerita, saya bertanya gimana tahun ini, gimana panennya. Jadi panjang ceritanya Bapak Ibu, kadang-kadang dia bersyukur kepada Tuhan bahwa dia sempat ikannya mati, tapi ya paling rugi sekitar 500 kilo saja, nggak banyak. Tapi ada tambak orang lain yang itu semua ikannya mati. Padahal mereka sudah tahu Bapak Ibu bahwa musim kapan akan ada badai, akan ada banjir yang membuat ikan semua lemas. Tapi mereka tetap untuk mengambil resiko, untuk tetap masuk benih ikannya, dipelihara, dan mereka bisa menghadapi kerugian yang besar Bapak Ibu. Karena kadang-kadang itu katanya ketika sudah habis-habisan dan tiba-tiba ada penyakit dan sebagainya dan semua mati, dan sekali mati bisa buat bangkrut katanya. Tapi mereka tetap mau mengambil resiko itu karena mereka tak percaya bahwa satu saat juga panen itu akan tiba. Bisa panen dengan baik. Bapak Ibu, mari kita mengenali anugerah Tuhan di tengah tantangan yang akan kita hadapi. Dengan apa? Bagaimana kita mengenali anugerah Tuhan, Bapak Ibu? Maka tidak lain bahwa kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap lebih lagi membangun relasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita tahu bahwa di balik setiap langkah demi langkah kita ada anugerah Tuhan di sana. Hal yang ketiga Bapak Ibu adalah mari memulai lembaran baru dengan melangkah melalui iman menuju pada rencana Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel membangun kembali bait Allah adalah langkah awal dari rencana besar Tuhan untuk memulihkan umatnya. Dengan iman mereka melangkah dan percaya bahwa Tuhan yang memulai akan menyelesaikannya. Maka Bapak Ibu, kita sudah memulai langkah kita di tahun baru 2025 ini. Kita sudah melewati langkah kita sebanyak 8 jam kurang lebih. Dan mari kita percaya bahwa ketika Tuhan yang memulai langkah setiap kita, ketika Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kaki kita, kepada tubuh kita untuk melangkah Bapak Ibu, maka mari kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan perjalanan kita tahun 2025 ini, entah banyak sedikit tantangan yang kita hadapi. Tahun baru Bapak Ibu adalah kesempatan untuk
memperbaharui iman kita kepada Tuhan. Maka jadikan Tuhan sebagai fokus dan tujuan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jadikan Tuhan sebagai tujuan dalam keputusan yang kita ambil. Permisi tanya, Bapak Ibu punya catatan untuk tahun 2025? Sudah melis kepingin apa tahun 2025? Satu, ingin punya pacar. Dua, apa? Pengen mutusin pacar. Maksudnya pengen cari yang baru. Suka. Mutusin punya aja belum. Apa? Come on. Bapak Ibu sudah punya? Kira-kira apa resolusi tahun 2025 ini? Satu saja, siapa? Silakan anak muda boleh. Egi biasanya punya resolusi 35. Tapi yang jelas ya Bapak Ibu punya nggak sih? Atau ya udah mengalir aja sih, jalanin aja tahun 2025 ini. Saya nggak punya resolusi apa-apa, nggak punya doa apa-apa, nggak ada yang diharapkan. Berarti kita sedang buta. Betul nggak sih? Kalau kita menjalani tahun 2025 nggak ada harapan, kayaknya nggak ada sesuatu yang saya harapkan, yang saya doain. Udah ngalir aja. Toh juga saya nggak bisa tahu masa depan seperti apa, besok saya nggak tahu. Bapak Ibu berpikir seperti itu. Jadikan Tuhan sebagai fokus setidak-tidaknya Bapak Ibu, dan tujuan di dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil untuk tahun 2025 ini. Bapak Ibu pernah daki gunung? Pernah? Tahu kita bahwa seperti seorang pendaki gunung yang percaya bahwa puncak yang tinggi dapat dicapai, kita juga harus melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun kita. Kita bisa mencapai pada puncaknya dalam pimpinan Tuhan. Para pendaki gunung yang suka daki gunung itu mereka selalu punya ambisi, mereka punya keyakinan, kepercayaan, dan itu yang membawa mereka bisa sampai pada puncaknya Bapak Ibu. Mereka meyakini bisa sampai di atas sana. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan segala sesuatunya. Mereka bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya. Ada begitu banyak para pendaki, Bapak Ibu, kalau baca berita mereka berakhir dengan kehilangan nyawa loh. Tapi mereka kenapa bisa kehilangan nyawa? Karena mereka punya sebuah keyakinan, saya pasti sampai di puncak dari gunung ini. Maka Bapak Ibu tahun 2025 pun juga mari kita sama-sama meyakini bahwa saya bisa sampai pada puncaknya karena Tuhan pasti menuntun saya. Tuhan pasti menemani saya. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti menolong saya. Jadi Bapak Ibu memasuki tahun baru adalah kesempatan untuk membuka babak baru. Saya nggak tahu babak seperti apa yang akan Bapak Ibu mulai. Namun harus dilakukan dengan sebuah sikap hati yang benar, dengan penuh syukur, dengan pengakuan kepada anugerah Tuhan, dan sebuah keyakinan iman kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang pria tua yang setiap tahunnya dia menuliskan doa syukur di sebuah buku hariannya. Dan pada akhir hidupnya Bapak Ibu, buku itu penuh dengan catatan bagaimana Tuhan telah setia menyertai setiap langkahnya. Ketika keluarganya Bapak Ibu membaca buku itu, catatan-catatannya dia, mereka merasa begitu diberkati, mereka terinspirasi untuk menjalani hidup dengan rasa syukur yang sama Bapak Ibu. Bahkan ada bagian dari keluarganya Bapak Ibu yang sementara hidupnya kacau balau, hidupnya penuh dengan keputusasaan, dan kemudian keluarga yang lainnya membagikan buku catatan si orang tua ini kepada dia, dan kemudian dengan pelan dia membaca Bapak Ibu. Dan di dalam bacaan itu bahkan belum selesai dia baca buku catatan si kakek tua ini Bapak Ibu, dia mulai bangkit semangatnya. Dia mulai bersemangat kembali. Dia mendapatkan inspirasi
untuk melanjutkan hidupnya. Bapak Ibu, mari kita juga bersama-sama mencatat kebaikan Tuhan, dan kita akan tahu bahwa betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita, dan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Selamat tahun baru 2025 sekali lagi untuk kita semua, dan bersyukur dengan anugerah Tuhan ini kita akan menerima perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih atas Engkau yang telah memberikan tahun 2025 ini kepada kami semua. Maka sebagaimana bangsa Israel, mereka bersyukur dan memuji Tuhan ketika fondasi bait Allah telah dibangun. Biarlah juga ketika kami diberikan tahun 2025 ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan memulai dengan pujian dan syukur. Kami akan melangkah dengan iman menuju pada rencana Tuhan. Dan kami akan bersama-sama menghadapi tantangan di dalam anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman. Kami tidak tahu tantangan apa yang akan kami hadapi ke depan, tapi kami tahu bahwa Engkau ada di depan kami, Engkau ada di samping kami, Engkau ada di belakang kami, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk boleh maju ke depannya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kita menyanyikan pujian sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
Saudara, kita bersyukur ya di awal tahun ini kita bisa masuk dan mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Seperti yang sudah Bapak Ibu, perjamuan kudus ini harus diterima oleh setiap kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya, dan yang kedua telah menerima baptisan kudus. Bagi anak-anak untuk sementara waktu belum diizinkan untuk mengambil ini, atau bagi kita yang masih di dalam tahap untuk mengenal Yesus belum Kudus di pagi hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Sehingga kami boleh dituntut di tahun yang baru ini Tuhan, mau menikmati kembali hari yang baru, menikmati napas kami yang baru, karena Tuhan yang sudah memberikannya semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kembali pada hari ini kami umat-Mu datang dengan segala limpahan rasa syukur yang tak terhingga, bahwasanya Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, menyertai kami sepanjang 2024 sampai kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, di 2025 dengan penuh semangat baru, karena semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan hari ini kami beribadah kepada Engkau, menaikkan ucapan syukur lewat setiap puji-pujian kami, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami untuk membawa hidup kami lebih baik lagi menyongsong hari yang baru ini Tuhan. Bahkan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024, dan biarlah di tahun 2025 ini kami penuh dengan rasa syukur yang tak terhingga. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Badan Pengurus Jemaat, hamba Tuhan mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
di akhir dari ibadah tahun baru ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah, jalanilah tahun 2025 ini dengan penuh keyakinan percaya kepada Tuhan, dengan langkah-langkah yang dituntun oleh Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, kita dapat berjalan melewati tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang menuntun engkau, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Allah Tritunggal yang esa itu mencurahkan berkat-Nya terus melimpah di dalam kehidupanmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Selamat tahun baru Tuhan Yesus.